Untuk teman-teman yang tidak ada keras memulai bisnis syariah sejak muda. Baik, pembahasan webinar hari ini sangat menarik ya teman-teman, sahabat-sahabati semua, terutama untuk kita nih generasi muda yang ingin memulai bisnis dari muda. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini supaya teman-teman sahabat-sahabati semua lebih dekat dengan dan lebih kenal dengan beliau. Nama lengkap beliau, Bapak Dr. Hendra Khalid MA, tempat tanggal lahir Sarolangun, Jambi, 29 Juni 1977. Beliau menempati jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo di Jawa Timur pada tahun 1995. Kemudian S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadul Mujahidin IAIRM Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo di Jawa Timur pada tahun 1999. Kemudian S2 Ekonomi Syariah angkatan pertama pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. S3 Ekonomi Syariah angkatan pertama pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Beliau merupakan dosen ekonomi syariah zakat wakaf, S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Dan beliau juga dosen S2 Hukum Ekonomi Syariah pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Beliau juga merupakan dosen pasca sarjana Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Beliau juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau pengisi acara Ekonomi Syariah di RRI Jakarta dan pengisi acara Keagamaan Ekonomi Syariah di TVRI Nasional mulai 2007 sampai dengan sekarang. Beliau juga pengisi kajian bulanan ekonomi syariah di Masjid Al-Arif Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga beliau pengisi pengajian Masjid Baitur Rahman Legoso di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan beliau juga merupakan pengurus DPP IAEI Ikatan Ahli Ekonomi Islam di bidang zakat wakaf periode 2015 sampai 2019. Dan beliau juga tentunya merupakan motivator dan praktisi bisnis. Baik teman-teman, itulah tadi CV dari narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk teman-teman yang selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab nanti. Nah, udah penasaran banget nih sama materinya, langsung aja teman-teman sahabat-sahabati semua, dengarkan dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Khalid yang bertajuk Kiat Sukses Memulai Bisnis Syariah Sejak Muda. Langsung saja saya berikan kepada Bapak Dr. Hendra Khalid untuk menyampaikan materi pada pagi menjelang siang hari ini. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah memuliakan kita semua yang hadir di Majelis Ilmu Zoom ini. Dan makasih Mas Srifah ya yang sudah menjadi moderator kita di hari ini, anak muda yang berbakat ya, jadi Masya Allah luar biasa. Dan makasih juga panitia ya, Ai dan teman-teman yang Masya Allah luar biasa. Makasih adik-adik PMI ya, Korfri
di cabang syariah, KP Syariah, Kebayoran Lama, cabang Jakarta Selatan ini. Insya Allah luar biasa senang bisa berbagi dengan adik-adik sekalian, adik-adik PMI, Masya Allah luar biasa, dan juga adik-adik yang lainnya di ruang Zoom ini. Adik-adik sekalian, rahmatullah, kalau ditanya kepada kita bersama, pastilah anak-anak muda pinginnya lah hidupnya bahagia, hidupnya senang, ya kan? Hidupnya bisa healing kalau bahasa anak muda sekarang, ya kan? Dan semuanya ingin punya follower banyak, punya viewer banyak, dan itu yang terbayang. Tapi persoalannya bagaimana bisa mendapatkan itu kalau kemudian tidak punya bisnis. Nah, ternyata bisnis itu menjadi sangat penting. Nah, adik-adik sekalian, rahmatullah, tema kita di hari ini kita akan berbicara tentang kiat sukses memulai bisnis syariah sejak muda. Nah, adik-adik sekalian, rahmatullah, kalau kita perhatikan misalnya ada 4 pondasi yang harus kuat dan tidak boleh lemah dalam setiap keluarga muslim itu. Nah, jadi ini tentu menjadi sangat penting sekali bagi kita bersama. Jadi ada 4 pondasi penting ya, adik-adik sekalian. Yang pertama adalah harus kuat akidahnya. Akidah itu harus kuat, nggak bisa kemudian akidah kita ditukar dengan sebuah makanan atau minuman atau hanya dengan uang, kemudian akidah kita tergoyahkan, tidak boleh. Jadi akidah itu merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Orang boleh nggak punya uang, tapi akidahnya harus kuat. Sebagai anak muda, pemimpin masa depan Islam, pemimpin masa depan Indonesia, adik-adik adalah merupakan pemimpin Indonesia 2045, di mana Indonesia emas. Nah, adik-adik harus punya kekuatan akidah. Ini menjadi sangat penting sekali. Lalu kemudian selain kekuatan akidah, adik-adik harus kuat ibadah. Ya buat apa juga akidahnya kuat kalau kemudian ibadahnya melempem, kira-kira gitu kan. Padahal hidup ini hanyalah antara 60 sampai 70 tahun, baina sittina wa sam'in, kata Rasulullah. Hidup yang lama itulah ketika kita setelah kematian di akhirat. Oleh karena itu, ibadah itu adalah merupakan kekuatan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngatur rezeki, maka kuatlah ibadahnya, dekatin Allahnya, pantasin hidupnya di hadapan Allah. Sehingga Allah mengatakan kamu pantas untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, yang ketiga, anak-anak muda itu harus punya kuat ilmunya, ya, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, tapi tidak punya ilmu, repot juga. Hampir semua amal dalam Islam itu harus butuh ilmu, ya. Ilmu akan membuat kita menjadi muda. Itu juga yang membuat saya semangat di usia muda untuk belajar. Ya, saya alhamdulillah qadarullah dengan izin Allah di usia 25 tahun saya sudah masuk S3 pada saat itu. Jadi memang saya termasuk yang semangat, S1 4 tahun, S2 1 tahun 8 bulan, lanjut S3 di usia muda. Jadi itu yang membuat kita, karena kita bekejar dengan waktu, maka jadilah ilmuwan-ilmuwan hebat. Ilmuwan itu hebat luar biasa, mencarinya dapat pahala, ya, menyampaikannya dapat pahala, saat meninggal dapat pahalanya terus ngalir. Tidak ada sebuah profesi yang sehebat profesi ilmuwan. Nah, jadi kalau orang tanya, Pak Hendra sudah punya dagangan, tapi kok masih kulit, masih apa, mau ke kampus belajar atau mengajar dan berbagai macamnya. Saya bilang, ya, bisnis tidak dibawa mati, tapi ilmu pada saat kita meninggal dia, masya Allah luar biasa, dia akan mengalir. Bahkan tidak ada satu derajat pun yang disebut ke dalam Al-Quran kecuali derajatnya ilmuwan. Ya, dalam Mujadalah ayat 11 itu, di mana ilmuwan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu semangat menjadi ilmuwan. Ya, kuliah S1, S2, S3, jadi profesor-profesor muda di usia adik-adik sekalian nanti. Nah, yang keempat adalah kuat ekonomi. Nah, sekarang bayangin adik-adik sekalian, adik-adik kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya. Tapi ada buku cakep banget di satu toko misalnya, atau di toko online misalnya, terus adik-adik pingin. Terus adik-adik nggak punya duit. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Gigit jari, membayangin, malam hari, bermimpi, karena nggak punya duit. Nah, oleh karena itu kita butuh uang. Nah, kan? Untuk butuh uang ini harus kuat ekonominya. Nah, jadi bayangin terus, kalau punya ilmu saja kita bisa hidup, apalagi kalau punya ilmu dan punya bisnis, pasti lebih baik lagi hidupnya kan. Jadi ini menjadi sangat penting. Adik-adik sekalian rahimakumullah, lalu apa yang bahaya, apa bahayanya ekonomi keluarga yang rapuh? Nah, bahayanya ekonomi keluarga yang rapuh, pertama hancurnya pondasi rumah tangga. Jadi berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKBBN, angka perceraian di Indonesia itu menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik sejak ya tahun 2013 sampai sekarang. Jadi angka perceraian tersebut tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan ini
dianalisa, dilihat faktanya, apa sih penyebabnya kira-kira tuh. Yang dominan terjadi perceraian adalah karena tidak tercukupinya ekonomi keluarga, atau bisa dikatakan terjadinya kemiskinan dalam keluarga. Jadi ini Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Jadi oleh karena itu pentingnya sekali kita punya kemudian pondasi ekonomi yang kuat. Lalu yang kedua, rawannya hilang pondasi iman, ya, kemiskinan, ya, kadal fakru ayyakuna kufran. Bahwa kemiskinan itu akan mendekatkan kita pada kekufuran. Nah, jadi ketika orang tidak punya uang, idealismenya akan terjualkan. Nah, oleh karena itu kita butuh uang yang banyak. Nah, adik-adik sekalian, nah kemudian pesan pesan Allah agar punya ekonomi keluarga yang kuat, ya kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ini. Ya, dalam surat An-Nisa bisa kita lihat misalnya waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jadi kata Allah, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah apa? Lemah ilmu, lemah ekonomi, ya. Jadi oleh karena itu kita harus menjadi generasi yang kuat ilmunya dan kuat ekonominya. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, pertanyaan adalah bagaimana caranya membangun ketahanan ekonomi keluarga ini? Ada dua pilihannya. Pilihan yang pertama adalah bekerja. Yang kedua adalah berdagang. Kira-kira adik-adik sebagai generasi muda, mana yang ada dipilih di antara dua nih? Bekerjakah atau berdagang? Ayo jawab. Mana yang pilih ini? Mas Rifa mau pilih mana kira-kira? Berdagang, Bapak. Kalau keduanya boleh. Dagang nggak pasti uangnya. Kalau kerja pasti 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta. Bekerja sambil berdagang, Pak. Oh, bekerja sambil berdagang. Oh, bagus ya. Bekerja sambil berdagang. Berarti kedua-duanya dong. Kalau disuruh pilih satu, dua. Mana? Ya, yang idealnya memang kedua-duanya dilakukan. Kita akan lihat ya, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita buat sebuah perbandingan adik-adik sekalian. Pekerja proses berdagang. Dari sisi pendapatan misalnya. Dan peluang lebih cepat kaya dan lebih banyak bisa bersedekah dan kesempatan hidup lebih baik. Pertama kita ibaratkan pekerja. Anggaplah gajinya pekerja itu adalah 2 juta per bulan. Kita kalikan 12 bulan, ya, maka sama dengan 24 juta kali 10 tahun. Berapa uangnya, Dek? 240 juta. Nih ya, nah, ini. Jadi 2 juta per bulan kali 12 bulan, 24 juta. Nah, maka dalam waktu 10 tahun dia dapat uang 240 juta. Maka dalam 20 tahun dia dapat 480 juta. Sedangkan saya tanya ruko-ruko di Ciputat ini rata-rata harganya 2 miliar. Berarti belum bisa ya dalam 20 tahun belum bisa. Rumah juga rata-rata 500 juta. Nah, tapi ini syaratnya puasa. Ini nggak boleh makan dan minum selama 20 tahun. Karena gaji tadi hanya untuk nabung. Ya kan? Nah, itu kebayang oleh kita gitu. Nah, jadi kalau 2 juta. Nah, kemudian kalau pedagang, kita anggaplah pedagang sekarang. Ya cash flow-nya satu hari 10 juta. Atau 10 juta kali 12 bulan, ya maka 120 juta. Kali 10 tahun 1,2 miliar. Ya. Nah kalau 20 tahun 2,4 miliar. Nah, mana lebih cepat kaya? Pedagang atau kemudian pekerja? Nah, pedagang. Nah, ini diasumsikan cash flow-nya pedagang rata-rata 1 juta per hari. Bagaimana? Ini kan 10 juta. Bagaimana kalau 1 juta aja? Abang cilok, abang apa ya di depan kampus kita sering itu kan, jangan anggap dia pakai gerobak tuh dia miskin, ya itu kalau cash flow-nya satu hari saja 1 juta per hari dengan keuntungan rata-rata 30% misalnya, ya berarti kan 300.000 kali 30 hari 9 juta deh, keren dibanding pakai nasi gaji cuma 5 juta, pilih mana gajinya 10 juta tuh abang cilok. Jadi jangan pernah ente remehkan calon menantu calon apa suami gue apa kerjaannya tuh abang-abang, jangan lihat abang-abangnya dulu men, lihat dulu pendapatannya kan gitu kira-kira. Nah, gitu Mas Rifa jangan senyum-senyum, jadi lihat pendapatannya gitu. Jadi penampilan boleh sederhana tapi pendapatan luar biasa kan gitu. Jangan dibalik ya, pikri ya, penampilan keren gitu pendapatan nggak keren, jangan. Jadi semuanya harus seimbang kira-kira gitu. Nah itu, bagaimana kalau cash flow-nya 10 juta per hari dengan keuntungan 30%, 3 juta kali 30 hari 90 juta per bulan.
Tuh, bayangin 90 juta per bulan. Gajinya bupati itu cuma 20 juta. Mana lebih kaya bupati atau pedagang? Pedagang. Tuh. Ya. Jadi makanya orang banyak sekarang ingin jadi pengusaha, ya. Jadi ini dahsyat. Jika setahun berapa Pak Hendra? 90 juta kali 12 bulan 1,80 miliar, 1 miliar 80 juta. Jadi itu mimpinya nggak terlalu ribet ya. Jadi 1 juta saja lah. Cash flow 1 juta. Bisa nggak Pak Hendra? Bisa. Semua orang saya kan bisa, ya, dengan 1 juta itu. Nah, kalau begitu mulai hari ini adik-adik sudah berpikir bahwa ternyata ya yang bikin cepat itu adalah kaum pedagang. Gitu. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa ya bisnis ini menjadi penting kira-kira dalam Islam? Yang pertama, Allah halalkan dagang dan Allah haramkan riba. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu, kenapa bisnis ini? Mengapa pebisnis itu ya keren, top banget dalam pandangan Islam? Satu alasannya adalah Allah halalkan dagang dan Allah haramkan riba. Al-Baqarah 275. Wa akhallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi persoalannya kita takut dagang, nyaman nyimpan uang dengan riba. Kan terbalik ya. Ya, berarti kan terbalik itu tuh. Padahal Allah perintahkan dagang. Nah, tapi kita malah nyaman bermain riba. Yang kedua, cari untung, laba. 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah dagang. Nah, makanya pedagang itu dasar luar biasa. Tingkat tawakalnya tinggi banget. Kira-kira gitu. Pergi pagi hari dengan perut yang kosong. Jadi Rasulullah ditanya, "Ma huwa tawakkal ya Rasulullah?" Apa itu tawakal? Pergi kau seperti burung, keluar pagi hari dengan perut yang kosong, pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Apa modalnya burung? Hanya paruh. Tuh. Nah, 9 pintu rezeki itu dari bisnis. Tinggal 1 pintu rezeki lagi. Apa namanya, Dek? 1 pintu rezekinya? Ada yang tahu? Namanya gaji. Makanya tadi saya sepakat kalau tadi Misal Fikri bilang, kedua-duanya Pak Hendra, berdagang dan bekerja. Ya, berarti 10 pintu rezekinya. Seperti Pak Hendra sekarang, alhamdulillah Pak Hendra dagang. Ya, konsepnya Pak Hendra itu 3D, dosen, dagang, dakwah. Nah, jadi 3D. Nah, jadi Ustadz 3D, Bapak 3D, dosen menjadi ilmuwan, dagang menjadi pengusaha. Ya. Berarti kan di kampus kan digaji, ya 1 pintu. Ya, tinggal yang 9 pintu lagi dagang. Jadilah 10 pintu. Nah, nikmat nggak pernah nikmat, gitu kira ya. Nah, lalu kemudian ibadah, dagang itu ibadah. Coba kita bikin tersenyum banyak orang, ya kan? Orang semesti belanja ke Tanah Abang, kita beli, habis itu kita dapat untung, ya, dapat margin keuntungannya, kita dapat untung, ibadah, nyenangin orang, ya. Iya lucu-lucu, iya unyu-unyu, dapat kita dapat untungnya. Ya, untungnya dapat, ya, bikin orang tersenyum, bahagia kan, ibadah. Lalu kemudian dagang itu pekerjaan mulia. Nabi Muhammad dan 7 sahabat yang dijamin masuk surga semuanya pedagang. Ya. Mana lebih lama Rasulullah jadi pedagang atau Rasulullah jadi Rasul? Ayo sok. Mana lama? Lebih lama Rasulullah jadi pedagang. Ya. Umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perjalanan dagang antar negara. Sampai ke Syria. Nah, umur 40 tahun baru Rasulullah jadi Rasul. 40 sampai meninggal 63. Berarti kan cuma 23 tahun. Berarti dagang lebih lama. Hampir 27-28 tahun. Kan? Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah lebih lama berdagang. Lalu kemudian Khadijah istri beliau adalah seorang pedagang. Ya. Mata pencarian yang baik kata Rasulullah, seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Ya. Siapa yang ada dikenal? Siapa pedagang yang jamin masuk surga? Nah, coba sebutkan Pak Hendra 1. Yang ada di teladani, kira-kira jadi, wah ini jadi mentor gue lah kira-kira. Jadi apa gue kira-kira? Ada nggak sih? Siapa yang dikenal? Sahabat Nabi yang kaya, dijamin masuk surga, duit banyak, kira-kira. Ada. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi kalau giliran sedekah, Masya Allah luar biasa. Ada 700 onta dengan pasukannya. Dan itu masuk ke Madinah. Orang bilang, oh paling didagangi sama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Semuanya
ya aku sedekahkan. Tuh, keren abis, luar biasa. Ya, jadi anak muda yang luar biasa, kaya, dijamin masuk surga, tapi sedekahnya dahsyat luar biasa. Jadi masih ingat ceritanya Abdurrahman bin Auf. Ya, cerita Abdurrahman bin Auf itu, dia di Mekah dagang, habis itu diajak sama Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, pada saat itu dilakukan oleh Rasulullah namanya mu'akhah, dipersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ansor itu orang Madinah yang kaya, ada namanya Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi, ya Abdurrahman bin Auf, ambillah sebagian hartaku ini, pilih satu di antara istriku ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Makasih friend, terima kasih bro, kira-kira gitu. Makasih, gak usah repot-repot. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu bro, kira-kira. Nah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, ya, dia katakan, ya, tunjukkan di mana letaknya pasar. Kenapa Abdurrahman bin Auf nggak bilang mana sih modalnya di sini, gua dagang sini? Tapi Abdurrahman bin Auf ngatain mana pasarnya? Karena Abdurrahman bin Auf ingin tahu kalau ada pasar, dia ingin tahu apa yang dibutuhkan orang, maka dia siapin. Pada dasarnya dagang itu cuman sederhana kan? Satu, menyiapkan kebutuhan orang lain, yang kedua menyelesaikan masalah orang lain. Seperti Pak Hendra sekarang menyiapkan kebutuhan orang. Semenjak saya kuliah dulu jadi dosen di UIN, ya, saya duduk di UIN. Dulu nggak ada, masa-masa saya kuliah tuh, ya nggak ada pedagang-pedagang kerudung macam-macam. Kalau mau beli kerudung kemana? Ke Blok M, ya, ke Tanah Abang. Nah, saya buatlah pasar kecil-kecilan. Alhamdulillah berkembang tumbuh. Ya kan, duduk saya 10.000 mahasiswa UIN nih. Ya, masa nggak ada, kita cukupkan 1.000 aja, kita cukupkan kebutuhan hidupnya. Masa kita nggak dapat untung? Jilbabnya, tasnya, sepatunya, kerudungnya, dan berbagai macamnya. Alhamdulillah, sekarang tumbuh banyak lagi toko-toko lain. Saya senang, ya kan? Dan alhamdulillah penuh keberkahan. Dan itu awalnya. Jadi, masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Maka ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa tadi, Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian di situ dia berdagang, dan pada akhirnya dia kaya. Masya Allah luar biasa. Jadi dia tidak tanya mana duitnya, tapi dia tunjukkan di mana pasarnya. Lalu kemudian yang kelima adalah bebas mengatur waktu. Pedagang itu enak loh, ada di sekalian. Pengusaha itu enak. Apa enaknya? Mau tidur. Resikonya kalau ente tidur, ente ngontrak, ente bayar kontrakannya jalan terus. Kayak pulsa kan? Ya. Ente mau keluar negeri ya boleh. Atau sekarang ada istilah itu di kalangan bisnis muda itu, ya, bisnis jalan terus, owner jalan-jalan terus, kan itu, ya, ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, dia tinggal pantau pakai handphone, ya, CCTV dan berbagai macamnya, dan itu banyak sekali. Oke. Ini saya bilang tadi sebagian besar 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan sebagian besar adalah pedagang. Selain Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ya, ada banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Nah, lalu siapa bilang kemudian pedagang itu tidak masuk surga? Bahkan hadisnya jelas sekali bagi saya. At-tujaru saduqah ma'asyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur itu bersama para syuhada dan orang saleh di surganya Allah kelak. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah. Lalu bagaimana memulai dagang itu Pak Indra? Cuman dua. Ya, cuman dua caranya. Sederhana caranya. Yang pertama adalah jualan. Nah, jualan itu apa Pak Indra? Jual barang atau jual jasa agar dapat untung. Nah, kalau jual barang, ya sederhana. Beli misalnya di Tanah Abang atau di Cipulir atau Jatinegara, misalnya beli 10.000, jual 15.000, dapat 50% kan? Nah, jangan lihat 5.000-nya, tapi lihat cash flow-nya, perputaran uangnya. Nah, jasa juga demikian. Nah, tinggal saya punya mahasiswa banyak itu, ya, jual jasa. Misalnya sekarang lagi tren misalnya jalan-jalan, misalnya healing misalnya. Jalan-jalan misalnya ke Korea, ya. Misalnya dia dapat dari agennya misalnya 9 juta misalnya atau 10 juta. Lalu dijual lagi paketnya itu misalnya menjadi 11 juta atau 12 juta. Lumayan kan, 10 orang dapat dia 10 juta atau 20 juta kan. Cuman kerjasama saja kan, menjual barang jasa tadi kan. Dan itu banyak dilakukan, bahkan dia bisa keliling-keliling dunia dengan gratis, dengan jualan tadi paket healing dan berbagai macamnya. Atau ada lagi namanya Just Tip kan, jasa titipan. Pernah dengar nggak adik-adik sekalian? Just Tip. Just Tip itu adalah bisnis baru juga, ya,
Di mana misalnya dia mau ke Singapura atau kemana, kamu mau titip nggak jasa titipan? Nanti dibeliin sana, terus dia nanti jualin lagi berapa kira-kira gitu. Nah itu luar biasa juga. Atau yang kedua, kita nggak bisa jualan nih, ya kita nggak punya tempatnya. Tapi sekarang ya nggak ada kata alasan ya. Sekarang tuh kita dengan TikTok ya, dengan Shopee dan berbagai macam, ya bagi saya dahsyat luar biasa. Apalagi sekarang ada subsidi ya. Meskipun pada dasarnya saya tidak sepakat juga pada dasarnya, itu sistem bakar uang pada dasarnya, di mana orang jualan kemudian disubsidi oleh satu marketplace, saya tidak sebut marketplace-nya, dan kemudian di situ secara otomatis kan harganya kelihatan murah. Pada dasarnya bukan karena murahnya, karena ada orang yang mensubsidinya, dan itu pada dasarnya tidak sehat juga bagi bisnis lainnya kira-kira. Tapi itu yang terjadi di hari ini dengan sistem online tadi kan kira-kira gitu. Jadi itu. Jadi ada bisa buka lapak lah sendiri di marketplace banyak orang. Atau kemudian ya kalau ke kampus ya bawa apa. Saya juga dulu ketika kuliah sama. Ya bisnis fotokopian gitu, fotokopi sama abangnya dengan harga misalnya Rp100. Nah, tapi kemudian kalau dia fotokopi ke tukang fotokopi harganya juga 100. Lalu dapat untungnya di mana? Nanti dari abangnya biasa kasih diskon, dan diskon itulah kemudian kita dapat untungnya. Jadi banyak sekali loh Dek. Saya sudah melakukan itu semenjak kuliah dasarnya. Jadi ada banyak celah-celah saya pada dasarnya. Lalu kemudian jualin. Nah, jual ini kita jualin barang teman. Jualan barang teman atau barang orang lain yang dapat untung. Contoh, sambil berangkat kuliah, aku mau titip dong jualan dan bermacamnya. Atau aku punya kaos kaki atau kerudung. Ya, di IIKI itu banyak sekali bagi saya ketika saya ngajar tentang mata kuliah kewirausahaan misalnya. Dia bilang, Pak, saya punya pabrik, Pak. Dan bahkan ada itu, kalau di Tanah Abang itu, mahasiswa alumni Syariah IIKI itu. Itu punya branding yang luar biasa bagi saya. Jadi, lalu ketemu dosennya, dagang juga. Pak, malu nggak Pengen Raya? Nggak malu. Untuk bisa jualan dan jual ini syaratnya potong ya sifat malu itu. Jadi jangan sampai malu. Nggak boleh. Ya. Dokter aja seperti saya nggak malu dagang, masa ente belum S1 malu dagang? Itu terus tanamkan. Saya belum S1, masa saya malu? Dosen saya aja Dokter Hendra nggak malu dagang. Masa saya malu sih? Ngapain sih? Jangan, nggak ada kata-kata malu. Kadang-kadang saya ketemu mahasiswa di angkot, di bis, masih muda dulu, biasa saja, cuek aja, ya, tidak ada rasa malu. Ketika malu, maka sudah nggak bakal bisa dagang. Jadi syaratnya jualan atau jualin, syaratnya hindari seno kata malu kira-kira gitu. Yang nggak boleh itu malu-maluin kira-kira gitu ya, malu-maluin. Nah, adik-adik sekalian, ada 3 cara cepat kaya di usia muda milenial. Yang pertama lah carinya pakai dagang. Yang kedua amankannya di emas. Yang ketiga investasinya properti. Jangan terbalik ya adik-adik sekalian ya. Selama ini kita berpikir carinya pakai kerja. Saya tidak sepakat cari pakai kerja. Lalu amankannya biasanya di bank. Saya juga tidak sepakat. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kalau ada diterapkan 3 teori ini di usia muda, saya yakin adik-adik akan menjadi miliuner di usia 20 tahun ke depan kira-kira dari sekarang kira-kira gitu. Jadi coba kita perhatikan satu persatu ya adik-adik sekalian ya. Yang pertama, cari pakai dagang. Carinya melalui dagang ini? Tentu rata-rata keuntungan dagang itu kan 30% bahkan lebih ya. Jika saja perputaran uang dagang 1 juta, sebagaimana Pak Indra sampaikan tadi di awal, maka setiap hari seorang pedagang akan memperoleh keuntungan 300.000. Dan jika 1 bulan, maka 9 juta. Dan 1 tahun, 108 juta. Ya, itu baru 1 juta. Bayangkan jika bisa berputar misalnya 10 juta. Ya, alhamdulillah bagi saya insya Allah bisa deh ada melakukan ini. Keuntungan 90 juta setahun dan 1,1 miliar 80 juta. Dan ini luar biasa. Nah, dan bayangkan jika tiap tahun bisnismu bisa berkembang lebih cepat dan pastinya semakin cepat pula mimpimu jadi orang kaya terwujud. Jadi salah satu kiat untuk bisa cepat kaya itu melalui dagang deh. Saya sudah amati dan lihat dan perhatikan. Bukan dengan kerja. Kalau kerja 2 juta terus sampai mati. Kecuali tuannya atau kemudian majikannya menaikkannya. Kalau nggak dinaikkan biasanya demo kan, syaratnya biar dia naik kan gitu. Nah sekarang kalau pedagang, siapa naikkannya? Tergantung lobby kita dengan Allah. Jadi itu dahsyat luar biasa bagi saya. Wajar kalau kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat kaya melalui cara dagang.
Dan Allah pun menghalalkan dagang dan mengharamkan riba. Lalu kenapa kita takut dagang dan gemar menemukan riba? Yaitu gemar menyimpan uang di bank, dan bank pun hanya berani memberi keuntungan 7% loh, Dek. Kan 7% cuma bank kasih. 7% per tahun loh, Dek. Bukan per bulan. Bagi 12 bulan. Berapa? 0,5% loh, Dek. Kalau ente punya uang 1 juta, lalu ente taruh di bank, ya, berarti berapa 0,5%-nya? Cuma Rp5.000. Nah, kebayang ente 5.000. Tapi ente bangga tuh punya ATM-nya, keren men, kira-kira gitu ya. Apalagi itu. Dan itu cuma 5.000 men gitu. Lalu biaya adminnya berapa? 10.000 dan berbagai macam. Tekor 5.000. Jadi jangan bangga kira-kira. Banggalah kalau ente menjadi anak muda, punya bisnis, punya usaha, dan itu luar biasa kira-kira. Jadi walaupun kecil ya, sekalian pasti akan berlambat mewujudkan, pelan-pelan jadi besar. Ingatlah adik-adik sekalian, 1.000 anak tangga itu diawali oleh anak tangga pertama. Jangan pernah kau berharap sampai ke 1.000 tangga kalau engkau tidak pernah meletakkan kakimu di anak tangga pertama. Jangan pernah kau berharap punya bisnis yang besar kalau engkau tidak pernah memulai dengan bisnis yang kecil. Jadi jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Ya, bisnis kecil itulah mengantarkan kau menjadi besar. Tapi kalau engkau nggak pernah menginjakkan kakimu di anak tangga pertama, sampai mati pun jangan pernah kau berharap bisa sampai ke 1.000 tangga. Oleh karena itu, do it now. Lakukan sekarang. Mulailah dari jualan atau jualin tadi. Jadi sekalian rahmatullah. Lalu yang kedua, ya, kalau sudah dapat uangnya gimana Pak Indra? Amankannya di emas, bukan di bank. Ya, emas adalah suatu benda yang jumlahnya tidak bertambah, tapi nilainya senantiasa bertambah tiap tahun. Rata-rata harga emas itu naiknya 20% tiap tahun, bahkan kadang-kadang sampai 30-40% per tahun. Lebih lanjut, bayangkan kenaikan uang kita jika disimpan atau diamankan di bank hanya 7%. Ya, untuk deposito tuh 7% deposito. Ente kebayang kira-kira kalau tabungan ya 3% lah, dapat sekian persen. Kadang-kadang kita ya hanya diseneng-senengin aja lah deh, ya oleh bank. Makanya iklannya nggak ada. Saya kalau di radio, anak-anak muda seluruh Indonesia, ayo berdagang gitu. Nggak ada iklannya ayo berdagang. Yang ada ayo ke bank. Ente mau aja. Iklannya ayo ke bank, tidak ada ayo berdagang. Padahal yang banyak duitnya ayo berdagang, bukan ayo ke bank. Gitu kan. Parahnya lagi kenaikan inflasi itu di Indonesia rata-rata 8,5% per tahun. Artinya dulu dengan 5.000 bisa beli bakwan, 500 rupiah bisa beli bakwan, tapi sekarang dibutuhkan 1.000 rupiah untuk bisa beli bakwan. Dan 79 artinya artinya lagi betul uang kita itu bertambah, jumlahnya tidak di bank tidak akan bertambah, malah berkurang. Jumlahnya bertambah, tapi nilainya tidak bertambah karena dimakan oleh inflasi. Maka orang tua-tua kita dulu kalau mau naik haji, dia nyimpannya dalam bentuk apa deh? Emas. Ya, bukan dalam bentuk tabungan. Nah, gitu. Kalau emas ya, Pak Hendra kan dimakan zakat, Pak Hendra. Yes, zakatnya kan cuma 2,5%. Ente masih untung berapa persen itu? Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau ente punya lebih lagi setelah ente amankan, ente investasi di properti. Nah, properti ini apa Pak Indra? Tanah, bangunan, dan berbagai macamnya. Nah, investasi properti ada investasi di tanah dan bangunan, seperti rumah, ruko, tanah. Rata-rata kenaikan properti di Jakarta itu 30% sampai 40% per tahun. Jadi bayangkan jumlahnya tidak bertambah, tapi nilainya terus bertambah. Dan pastinya akan lebih cepat mewujudkan mimpinya adik-adik menjadi orang kaya, muda, dan rajin sedekah. Wajar jika sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu kaya melalui bisnis propertinya. Bayangkan ketika Umar bin Khattab wafat atau meninggal, Umar meninggalkan ladang pertaniannya sekitar 70.000 bidang di berbagai tempat. Bila dikonversi dalam rupiah, harga rata-rata tiap ladang itu 160 juta rupiah. Artinya Umar meninggalkan warisan ya sebanyak 11,2 triliun rupiah. Nah, ini setiap tahun rata-rata ladang pertaniannya menghasilkan 40 juta rupiah. Artinya Umar mendapatkan penghasilan 2,8 triliun per tahun. Ya, sekitar 233 miliar per bulan. Lebih lanjut Utsman bin Affan juga demikian, seorang bangsawan dan konglomerat ya Mekah yang dijamin masuk surga juga oleh Rasulullah juga melakukan hal yang sama, yaitu memiliki aset senilai 151.000 dinar
dan 1.000 dirham, mewariskan properti sepanjang Aris dan Khaybar, memiliki beberapa sumur oasis yang bernilai 200.000 dinar atau senilai dengan 240 miliar rupiah. Luar biasa kaya dan dijamin masuk surga pula. Wah, jadi ini keren luar biasa dari sekalian. Jadi rata-rata memang gaya properti ini diikuti oleh orang-orang barat. Mereka bukan karena jualan kopinya dek di mall-mall itu, tapi karena kenaikan investasi propertinya. Dan ini ada dek harus dimulai dari. Jadi catatlah 3 ini, cari pakai dagang, amankannya di emas, dan investasinya di properti. Saya yakin, I believe 20 tahun ke depan adik-adik menjadi orang-orang kaya yang hebat, yang luar biasa. Nah, adik-adik sekarang di Indonesia itu kan generasi kita lebih banyak dalam bentuk generasi Z ya, dan post Gen Z. Jadi 27,94% ya. Itu hasilnya pada survei 2020 lalu, itu adalah generasi Z ya. Jadi adik-adik ini termasuk generasi apa nih? Kalau generasi Z itu lahirnya 1997 sampai 2012. Adik-adik ini 2013 ke atas atau 1997? Hah? Gen Z ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Lebih banyak di Indonesia. Nah, kiat sukses jadi pengusaha itu yang pertama harus punya mimpi. Tidak hanya punya mimpi aja, tapi wujudkan mimpinya, namanya eksekusi. Ya. Kalau semua orang mampu punya mimpi deh, tapi eksekusinya ini yang berat kadang-kadang. Ya mewujudkannya tadi. Ya. Jadi Mas Nadiem misalnya, Mas Menteri ya, itu owner Gojek kan, ya. Jadi pada saat dia pulang dari luar negeri kuliah, dia lihat Jakarta itu macet. Nah, maka dia cari kan Pak Hendra bilang cuma 2 tadi kan. Satu menyiapkan kebutuhan orang lain, yang kedua menyelesaikan masalah orang lain. Nah, dia menyelesaikan masalah orang lain, maka dia dapat duit melalui Gojek kan. Dan ada banyak lagi yang lainnya kira-kira. Lalu kemudian harus punya mimpi. Mimpi itu gratis atau bayar? Gratis. Kalau ditanyakan mimpimu jadi apa? Nggak tahu Pak Hendra. Kuliah sudah semester 6 nggak tahu, semester 8 nggak tahu mau kemana Pak Hendra. Ya, jangan dek, ya, bermimpilah dek, bermimpi sampai ke bintang, ya. Kalau jatuh di mana? Di langit jatuhnya dek, bukan di bawah. Nah, gitu ya. Jadi kau bermimpi sampai ke bintang. Kalaupun nggak sukses, kau terjatuhnya di mana? Di langit. Jangan bermimpinya di bumi aja. Ya, maka kan najmi kalau bahasanya orang-orang pesantren dulu kita belajar pesantren kan. Wala takun kadduhon, ya kan, jangan seperti asap ya dan berbagai macamnya. Jadi itu luar biasa. Jadi punya mimpi. Ya, orang punya mimpi saja masih bisa gagal, apalagi kita nggak punya mimpi. Jam berapa kamu mau ke Surabaya? Jam 4 sore. Naik apa? Naik kereta. Masih bisa gagal nggak? Masih bisa nggak berangkat. Apalagi kalau ditanya jam berapa berangkat ke Surabaya? Nggak tahu. Kira-kira jadi berangkat nggak? Nggak jadi berangkat. Nah, jadi buatlah mimpimu, ingin jadi pengusaha, apa bisnisnya, berapa lamanya, buatlah, ya. Dan Allah akan menyelesaikannya. Hampir semua orang kaya tidak pernah bertanya dia kaya atau tidak kaya. Yang penting dia melangkah saja. Yang berat itu kan melangkahnya. Nah, jadi melangkah. Nah, yang kedua, mau memulai dan jangan menunda-nunda. Buktinya pohon yang besar aja selalu dimulai dari bibit yang kecil, termasuk jadi pengusaha sukses. Ya, jadi ada yang pernah tahu siapa orang kaya di Indonesia? Salah satunya adalah Pak Khairul Tanjung misalnya. Pak Khairul Tanjung kan dokter apa ya? Dokter apa? Kuliahnya ya kedokteran apa seingat saya. Tapi sekarang punya Transmedia, Transcorp dan berbagai macamnya. Mimpinya sederhana, ingin mencukupi kebutuhan orang kaya. Dengan mencukupi kebutuhan orang kaya, dia jadi kaya. Dia punya mall, dia punya bank, ya kan? Dia punya hotel dan berbagai macamnya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Memang rata-rata hiburan yang dijual Pak Khairul Tanjung seperti apa namanya itu yang di Bintaro itu juga salju. Kan orang kaya masuk situ kan gitu. Tapi dapat duit ya kira-kira gitu kan. Dan ini Masya Allah luar biasa. Lalu yang ketiga, nggak punya modal, jangan ngemis, tapi kerjasama dengan pemilik modal. Jangan Pak minta ini Pak, jangan. Caranya sederhana. Pak, apa yang bisa saya kerjasamakan dengan Bapak? Lihat orang kaya, lihat pengusaha, apa yang bisa kami kerjasamakan? Nah, jadi kita punya mental pengusaha, mental bertarung, kerjasama. Namanya sekarang adalah kolaborasi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah saat rugi, jangan putus asa, sabar. Ya, biasanya kita putus asa. Ya, seminggu, sebulan jualan nggak laku, besok ganti Awalnya jual apa? Jual bakso. Habis itu sebulan nggak laku, habis itu besok jual pulsa.
jual pulsa ganti lagi. Kata orang, mana tuh Mbak yang jual bakso kemarin? Ye, aku mau beli baksonya Mbak. Maaf ya Mbak, aku nggak jual bakso lagi, aku sudah jual pulsa. Nah orang sudah kangen dengan pulsanya, dia jual lain lagi. Jadi istiqomah lah. Lakukan apa yang Anda yakini, dan apa yang Anda yakini itulah sesuatu yang baik. Jadi terus bangkit, supir Honda aja 90% itu dari kegagalan. Ya. Kalau ente muda gagal, itu masih punya energi untuk bangkit. Tapi kalau sudah tua, gagal, nggak bisa bangkit lagi. Nah, oleh karena itu semangatlah terus. Coba try and error, try error terus bangkit. Lalu ada untung, menabung dan bersedekah, jangan dihabisin. Ya. Jadikan investasi lagi. Lalu kerja keras dan jangan malas. Ya. Jangan menjadi generasi rebahan. Ya. Memang rebahan itu enak sih, tidur macam enak kira-kira. Jadi tapi yang paling bagus adalah investasi, semangat dan terus. Jujur dan jangan tutup pintu rezeki dengan dosa. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, lalu bagaimana cara jadi pebisnis Islam? Karena tema kita adalah syariah, ya. Apa sih bisnis syariah itu, Pak Indra? Bisnis syariah itu adalah bisnis yang sesuai dengan aturan Allah, ya. Jadi yang kita pelajari di hari ini adalah bisnis syariah. Ma huwa bisnis syariah? Bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah. Nah, apa itu panduannya? Pertama, pastikan sumber modalnya halal. Orang mau dagang kok sesuatu yang baik, ya sumber dananya harus halal dong. Jangan pakai riba, jangan pakai ngambil bukan haknya dan berbagai macamnya. Halal, ya, sumbernya halal. Halal itu dari mana, Pak Endra? Bisa pinjam yang dengan orang tua, pinjam dengan mertua, tetangga, abang, kakak, dan berbagai macamnya. Ya, jadi sumber pasti halal. Lalu yang kedua, pastikan barang yang dijual itu halal. Nah, jadi ini godaannya juga deh. Pilih mana kira-kira? Ente dagang khamr, dagang minuman keras, atau dagang roti? Ayo. Pilih mana? Hah? Roti 3 hari basi. Roti, Pak. Kenapa sih Pak roti? Roti 3 hari basi, Pak. Ya kan? Khamr, minuman keras itu semakin lama fragmentasinya semakin mahal. Yang kita cari keberkahannya, yang ngasih rezeki Allah. Pilih mana kira-kira? Ternak kambing atau ternak babi? Kambing sekali beranak 2, babi sekali beranak 10. Pilih mana? Ya kan? Jadi di sinilah pentingnya kita belajar ekonomi syariah tadi. Bisnis itu bisnis yang sesuai dengan aturan Allah, yang mendatangkan keberkahan. Kalau cari untung babi. Tapi kalau cari berkah kambing. Kira-kira gitu kan. Kalau cari untung khamr, ya, minuman keras. Tapi kalau cari berkah, hidupnya kan mencari berkah kan. Buat apa juga dapat untung banyak kalau menjadi bahan bakar api neraka. Buat apa juga dapat untung banyak kalau kemudian ditinggalkan lalu menjadi di akhirat nanti diminta pertanggungjawabannya Allah. Nah, oleh karena itu dunia ini harus kita menangkan, tapi caranya halal. Barang sumber dananya halal, produknya halal. Lalu kemudian pastikan cara bisnis atau jualan juga halal, nggak boleh curang, nggak boleh bohong, nipu. Ya, jadilah pedagang yang dirindukan. Itu mimpi saya, adik sekalian. Ya, saya dulu punya ketika kuliah, nama foto, cetak foto. Itu saya terkenal loh, Dek. Saya punya kamera. Pada saat itu saya cuma hobinya bikin film. Pada saat itu belum ada handphone kamera, belum ada macam-macam. Saya sudah punya kamera, hobi saya bikin video pada saat itu. Nah, lalu saya bilang, dibandingkan cuma manfaatnya untuk saya sendiri, saya punya idealisme. Bagaimana saya membangkitkan semangat anak orang miskin kira-kira di sekitar saya pada saat itu. Saya buatlah foto namanya foto Rp1.000. Cetaknya Rp1.000, fotonya gratis. Saya terinspirasi oleh teori Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Nah, sampai hari ini masih cari orang, tapi saya sudah beralih dengan bisnis yang lain. Jadi, Masya Allah luar biasa. Jadi ada yang namanya bisnis yang idealis. Idealis itu bagaimana bisnis kita itu memberikan multi manfaat bagi banyak orang lain. Saya senang pada saat itu ketika muda, belum nikah ya. Ada anak kecil, misalnya, senangnya luar biasa. Ada satu kebanggaan bagi kita dagang pada saat itu. Duitnya kita dapat, tapi semangatnya anak-anak itu percaya dirinya tinggi banget kira-kira. Nah, itu yang idealisme kira-kira. Meskipun yang idealisme itu untungnya nggak banyak, tapi rasa bahagia dahsyat kira-kira. Nah, yang paling bagus adalah untungnya banyak, bahagia juga banyak kira-kira gitu. Lalu kemudian hindari hutang riba. Riba itu jelas deh. Riba itu tahu nggak ente singkatannya? Riba, rezeki hilang, bisnis ambyar. Ambyar di awal, ambyar di tengah, ambyar di akhir. Itu janji Allah pasti deh. Nah, jadi rata-rata orang kena riba ini bukan di bisnis pertama, bisnis kedua. Lihat temannya bisnis gede, dia pengen gede juga. Tapi kemudian nggak punya duit, riba.
Jadi jangan maksain, ya. Proses lah, kira-kira dari anak tangga pertama naik ke anak tangga kedua, anak tangga tiga. Jangan sampai dari anak tangga 1 ente langsung loncat ke anak tangga 10. Kalau jatuh sakit nggak ya? Sakit kira-kira gitu ya. Jangan maksain. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan dan insya Allah pasti. Lalu bayar zakat dan biasakan sedekah dan berwakaf ya. Jadi harta ente itu ada haknya orang lain. Kalau ente nggak bayar, Allah akan ambil dengan caranya, dengan air, api dan berbagai macamnya. Jadi itu bikin kita tenang. Lalu kemudian biasakan menabung untuk berjaga-jaga dan investasi berikutnya. Lalu kemudian kerja keras, jangan malas, sabar, pasti ada kemudahan dan keberuntungan. Lalu kemudian lobby Allah, ya. Kenapa? Karena Allah yang pengatur rezeki kita. Gimana caranya Pendra lobby Allah itu? Di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir itu ada 3 caranya. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran. Maka di ujung ayat itu dikatakan tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Jadi kalau lagi azan berkumandang sudah tinggalin aja lah. Ya, jangan ente itu minta rezeki sama Allah, merengek-rengek pada Allah, tapi giliran Allah manggil sholat, ente pura-pura kedengar. Gimana Allah mau ngasih rezeki banyak? Sudahlah. Ya kan, pantas sendiri di hadapan Allah, Allah pantaskan rezeki kita. Jangan tutup pintu rezeki dengan karena dosa. Dosa itu menutup pintu rezeki kita. Ya, karena yang gerakin orang belanja itu adalah Allah. Ya, saya semenjak punya toko kecil sampai 2 ruko sekarang, ya, yang namanya sholat maghrib itu tutup. Ya, gitu. Akhirnya konsumen terdidik, pas maghrib nggak ada orang. Tarawih juga gitu, tutup juga. Ya kan? Tetapi setelah sholat, Allah beri rezeki, Masya Allah, dahsyat luar biasa. Siapa yang gerakinnya? Allah, bukan kita. Bukan karena hebat kitanya, deh. Karena Allahnya. Lalu kemudian selalu jujur. Ya, jadilah pedagang jujur yang dirindukan orang. Jangan sekali-kali bohong. Sekali kita bohong, sudah hancurlah reputasi kita. Jadi itu jujur penting sekali. Endingnya cerita kita di hari ini, semua orang tentunya bisa menjadi pengusaha dan mempunyai bisnis yang dapat berkembang menjadi bisnis yang besar, tidak peduli apapun latar belakangnya, pendidikan maupun tingkat sosialnya. Menjadi pengusaha muda sukses adalah impian setiap orang. Adik-adik pasti bisa menjadi pengusaha sukses sama seperti seorang bayi yang pasti dapat berjalan dan selamat mencoba, semoga sukses. Jadi ketika kecil, ya, bayi jatuh, emang kita bilang sama mama, mama aku nggak bakat nih, nggak bakat jalan, ya sudah nggak usah jalan. Tidak kan? Kata mamanya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Akhirnya kita bisa berjalan seperti sekarang. Nah begitu juga dengan bisnis, jatuh bangun, dan insya Allah ada akan menjadi orang-orang hebat saja. Thank you, terima kasih dan berkah selalu. Nah silakan kalau mau bergabung dengan Anda bisa di Facebook, di IG, di YouTube. Tapi yang paling aktif jangan di Facebook atau di IG ya sebagai itu. Berkah selalu, makasih. Jika ada beberapa hal yang ingin ada diskusikan, kita akan berdiskusi tentang ini. Atau yang punya pengalaman, silakan. Berkah selalu, salam mengada senda, salam motivasi, salam bisnis syariah, salam berkah. Saya tunggu adik-adik sekalian di forum bisnis. Kita akan ketemu nanti bersama menjadi pengusaha, bukan lagi menjadi peserta seperti di hari ini. Thank you, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Wah, Masya Allah sekali ya pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Tentunya untuk teman-teman kita buka sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin memberi pertanyaan atau meminta saran kepada narasumber kita yang Masya Allah ini, dipersilahkan bisa langsung on mic atau raise